Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti, Prodi Tadris Fisika. Akan membahas tentang media pembelajaran, yaitu materi momentum dan impuls, dengan dosen arahan Bapak Insinyur Muragmi Ghazali MED. Baiklah, langsung saja kita mulai dari materi momentum. Seperti yang kita ketahui bahwa momentum adalah perkalian antara massa dan kecepatan, atau secara matematisnya V sama dengan M dikali V, di mana V merupakan momentum dan M merupakan massa dan V merupakan kecepatan. Momentum juga dapat dikatakan sebagai kecepatan vektor atau besaran vektor karena berbanding lurus dengan kecepatan, yang mana kecepatan ini merupakan besaran vektor pula. Dan berbicara soal momentum dan impuls, kita berbicara soal dinamika gerak. Misalkan diberikan sebuah benda dengan gaya F atau bergerak ke kanan di garis horizontal dengan interval waktu tertentu atau delta T. Sehingga ini berlaku pada hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. Kemudian A-nya ini kita akan turunkan menjadi delta V per delta T atau M dikali delta V per delta T. Kemudian untuk delta T-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi F kali delta T, menjadi untuk ruas kanan menjadi M dikali delta V. Sehingga F dikali delta T ini merupakan rumus dari impuls. Kita berikan simbol I atau impuls. Kemudian kita pecahkan untuk delta V ini, di mana delta V merupakan perubahan kecepatan. Artinya M dalam kurung Vt atau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Begitu. Kemudian setelah itu kita dapat menuliskannya juga sebagai M dikali Vt dikurang M dikali V0. Kemudian untuk impuls ini dapat dikatakan sebagai perubahan momentum atau impuls sama dengan Pt atau momentum akhir dikurang momentum awal, gitu. Kemudian kita masuk pada materi impuls, ya kan. Impuls adalah perkalian antara konstanta atau gaya konstan dengan interval waktu. Misalnya diberikan sebuah grafik, ya kan, diberikan sebuah grafik pada sumbu kartesian Y per X, yang mana diberikan sebuah gaya, yang mana gayanya adalah gaya konstan, ya kan, artinya gaya yang tidak berubah-ubah dengan interval waktu tertentu pada titik tertentu atau pada sampai titik berhentinya, itu kita dapat menghitung interval waktu yang dibutuhkan, begitu. Kemudian sehingga dapat dirumuskan sebagai I sama dengan F kali delta T. Kemudian bagaimana jika gaya tidak konstan atau interval waktu yang dibutuhkan kecil atau saja besar? Maka kita dapat menuliskan pada grafik berikut. Misalnya diberikan sebuah grafik sumbu kartesian Y per X, ya kan. Misalnya sebuah mobil menabrak bola, gaya yang dihasilkan itu berada pada kisaran 0. Lama-kelamaan dengan interval waktu tertentu, grafik atau gaya yang dihasilkan semakin besar. Artinya grafiknya akan naik, ya kan? Akan naik pada titik maksimum ini. Titik maksimum, benda akan jatuh atau benda akan terpental, begitu. Artinya grafiknya akan turun, ya kan? Karena menurut dalam kasus ini, gaya hanya dapat dikatakan bekerja ketika kedua benda saling bersentuhan atau kedua benda saling berinteraksi, begitu. Makanya mengapa grafiknya turun? Karena antara bola dan mobil itu sudah saling terpental. Kemudian bagaimana jika grafik yang menunjukkan perubahan momentum, ya kan? Itu gayanya berubah-ubah dengan interval waktu yang sangat besar. Misalnya, artinya ketika misalkan gaya yang diberikan adalah 1 Newton, kemudian turun lagi 0,1 Newton, dan seterusnya pada titik berhentinya atau interval waktu tertentunya sebelum bola tersebut terpental, begitu. Sehingga itu kita dapat dihitung dengan luas di bawah permukaan kurva. Artinya kita dapat menghitungnya dengan cara integral atau rumus impuls sama dengan integral 0 sampai T F dikali dt atau perubahan waktunya.
Kemudian contohnya misalnya diberikan sebuah bola dan batu, ya kan? Misalkan kita analisis untuk kejadian bola, yang mana diberikan sebuah bola dengan kecepatan awal 0 meter per second, kemudian dengan massa 0,5 kg. Kemudian diberikan gaya, artinya ada gaya yang mempengaruhi. Misalnya kita menendang sebuah bola, ya kan? Artinya di sini terjadi impuls ya. Impulsnya ini berlawanan arah begitu. Artinya F aksi min F reaksi. Diberikan sebuah gaya. Jadi gaya yang berlaku pada kasus ini adalah impuls, ya kan? Artinya kedua benda tersebut saling berinteraksi atau saling bersentuhan. Nanti di situ akan dihitung interval waktu yang dibutuhkan ketika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Artinya ada jeda waktu yang dibutuhkan sebelum bola tersebut terpental. Misalnya delta T yang dibutuhkan adalah ketika gaya tersebut bekerja adalah 0,1 second. Sehingga terpental menjadi kecepatan akhirnya adalah 2 meter per second begitu. Untuk kita dapat menghitungnya dengan cara rumus yang pertama tadi, I sama dengan delta V atau perubahan momentum. F kali delta T, kemudian PT dikurang V0, kemudian F kali delta T sama dengan MPT kurang MV0. Kita masukkan setiap rumusnya, kan? Setiap nilai dari yang tertentu pada gambar. Kita lihat untuk delta T-nya. Delta T-nya adalah 0,5 kg. Sama dengan, ya kan, untuk M sama 0,5 kg. Untuk kecepatan akhirnya kan 2 meter per second. Artinya 2 dikurang 0,5, yang mana kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per second. Ya. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa F sama dengan, atau F dikali 0,1 sama dengan 1,0. 1 dikurang 0. Sehingga kita dapat mengubah rumusnya atau memutarnya. F sama dengan 1 dibagi 0,1, hasilnya adalah 10 Newton. Kemudian kita analisis untuk fenomena batu, ya kan? Bagaimana ketika batu diberikan gaya. Misalnya sama untuk kasus dari bola tersebut, kita berikan kecepatan awalnya juga 0 meter per second, kemudian massanya 0,5 kg, dan untuk tentunya akan menghasilkan impuls yang berlawanan arah. Untuk yang sebelah kanan adalah F kali delta T positif, yang untuk sebelah kiri adalah min F kali delta T. Di sini kita akan menghitung delta T atau waktu yang dibutuhkan atau interval waktu yang dibutuhkan kedua benda tersebut saling berinteraksi atau gaya yang bekerja pada kedua benda tersebut, ya kan? Misalnya kita berikan delta T-nya 0,1 second. Setelah terlempar atau terpental, itu menghasilkan, atau kecepatan akhirnya itu menghasilkan 2 meter per second. Kita dapat menghitungnya juga seperti yang rumus pertama, I sama dengan delta V, F dikali delta T sama dengan PT dikurang V0, F kali delta T sama dengan MVT dikurang MV0, atau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Kemudian kita substitusikan untuk nilai masing-masing dari variabel tersebut. Misalnya untuk kita kan ingin mencari gaya yang dihasilkan dari kedua benda tersebut, maka F sama dengan, untuk delta T nya berapa, ya kan? Misalnya sini 0,001 second, ya kan? 0,001 second yang dibutuhkan yang ini. Kemudian untuk M-nya sama 0,5 kg dikali VT-nya berapa, atau kecepatan akhirnya berapa, 2 meter per second, sama kemudian dikurang 0,5 0. Kemudian F sama dengan 0,001 second sama dengan 1 dikurang 0. Kemudian kita rotasi untuk rumusnya. F sama dengan 1 per 0,001 sama dengan 1000 Newton. Artinya apa? Kita dapat melihat perbedaan kasus ini, waktu yang dibutuhkan antara bola dan batu itu signifikan sangat jauh dan
besar. Artinya apa? Waktu yang dibutuhkan untuk gaya pada bola, artinya interaksi antara kedua benda itu sangat kecil, ya kan? Akan tetapi gaya yang dihasilkan itu interval waktu yang dibutuhkan untuk bola tersebut berinteraksi atau gaya yang terjadi adalah sangat besar, ya kan? Intervalnya waktunya adalah 0,1 second dibandingkan dengan batu, ya kan? Ketika sepatu menendang batu, ya kan? Sepatu menendang batu ini yang terjadi apa? Interval waktu yang dibutuhkan atau gaya yang terjadi pada titik temuan atau kedua titik tersebut bertemu antara benda satu dengan benda dua, maka di sini terjadi gaya. Di sini terjadi gaya, dan kemudian pada titik ini yang tengah-tengah ini itu interval waktu yang dibutuhkan selama kedua benda tersebut saling berinteraksi atau saling bersentuhan. Jadi ketika benda tersebut sudah terpental, artinya tidak ada lagi gaya yang bekerja, ya kan? Akan tetapi interval waktu yang dibutuhkan tetap ada, misalkan 0,001 second, artinya lebih kecil dibandingkan bola, ya kan? Mengapa demikian? Karena kita analisis dulu. Karena bola sifatnya elastis, artinya ketika diberikan gaya, dia itu akan membentuk lengkungan ke dalam atau cekungan ke dalam sebelum dia terpental, gitu. Kemudian untuk batu, batu ketika diberikan gaya, yang mana batu ini sifatnya adalah padat, ya kan? Padat, tidak mungkin seperti bola ketika ditendang. Artinya ketika ditendang, otomatis waktu yang dibutuhkan itu sangat sedikit, kecil begitu. Maka akan tetapi perbedaannya adalah gaya atau gaya yang dihasilkan adalah sangat besar begitu, 1000 Newton dibandingkan dengan bola menghasilkan 10 Newton. Jadi kalau kita ingin membawanya pada kehidupan sehari-hari atau kasus pada kehidupan sehari-hari, misalnya mungkin teman-teman atau kalian pernah merasakan jatuh di matras. Artinya matras sifatnya elastis. Ketika tubuh kita jatuh pada matras atau permukaan matras akan melakukan lengkungan, ya kan? Tidak langsung terpental. Artinya dia akan menyusut ke dalam, ya kan? Dia akan menyusut ke dalam. Hanya dia akan menyusut ke dalam, ya kan? Menyusut ke dalam sebelum dia mempentalkan tubuh kita. Artinya otomatis waktu yang dibutuhkan antara tubuh kita dengan matras itu cukup lama. Karena kenapa? Ada jeda waktu yang dibutuhkan karena proses dari matras tersebut menerima tubuh kita itu cukup lama, karena sifat dari matras sendiri adalah elastis. Sehingga kita tidak merasakan yang namanya sakit, ya kan, ketika jatuh di matras. Beda halnya ketika kita jatuh di atas lantai. Bagaimana jika kita jatuh di atas lantai? Dengan interval waktu yang dibutuhkan sangat kecil atau sangat sedikit, mengapa kita merasakan yang namanya sakit, ya kan, ketika jatuh di lantai? Ya, karena kenapa? Satu faktornya adalah sifat dari lantai itu sendiri padat. Kemudian interval yang dihasilkan atau waktu yang dihasilkan adalah sangat kecil. Artinya ketika kita jatuh ke lantai, tubuh kita langsung terpental kembali. Karena kenapa? Sebelumnya kita tahu kan bahwa sifat dari lantai itu adalah padat, tidak seperti matras. Jadi kenapa kita merasakan sakit, atau bisa saja kita merasakan ada yang salah satu anggota tubuh kita bisa mengalami patah jika titik tumpuan atau jarak yang dilakukan atau kita terjatuh adalah cukup tinggi begitu. Ya. Kemudian kita masuk sampai sini paham ya. Jadi interval waktu yang dibutuhkan ketika bola tersebut saling bersentuhan dengan sepatu adalah 0,1 second, akan tetapi gaya yang dihasilkan adalah 10 Newton, artinya lebih kecil. Beda halnya dengan batu, ya kan? Interval waktu yang dibutuhkan interaksi antara sepatu dengan atau benda lain, atau benda satu dengan benda dua, atau sepatu dengan batu, itu sangat kecil, 0,001 second. Akan tetapi gaya yang dihasilkan itu sangat besar, artinya kita akan merasakan yang sakit, ya kan? Itu untuk fenomena pada kehidupan sehari-hari begitu. Kemudian bagaimana hukum konservasi atau biasa dikenal dengan hukum kekekalan momentum. Jadi syarat hukum kekekalan momentum ini
yaitu tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, ya kan? Ini tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, ya, atau dapat disebut dengan sigma F eksternal sama dengan 0. Jadi yang bekerja pada sistem ini hanya sistem internal itu juga, tidak ada gaya tambahan dari luar. Jadi untuk itu kita berikan sebuah ilustrasi, misalkan sebuah benda diberikan dengan massa M1, kemudian benda 2 adalah M2. Ini awal sebelum mereka bertabrakan dengan kecepatan V1 dengan V2. Kemudian untuk ilustrasi ketiga, di sini sudah terjadi tumbukan, artinya sudah terjadi gaya antara dua benda dengan interval waktu tertentu atau dapat disebut dengan impuls. Kemudian, misalkan kalau gaya yang diberikan adalah 2 Newton untuk M1 ke M2, maka M2 pun sebaliknya akan memberikan gaya 2 Newton ke M1. Dengan interval waktu yang sama antara M1 dan M2, dan begitu pun sebaliknya. Yang beda sini adalah hanya integral atau arahnya saja, karena di sebelah kiri adalah minus integral F kali dt, untuk sebelah kanan adalah integral F kali dt, karena ini ada kaitannya dengan F aksi min F reaksi, jadi ada aksi ada reaksi begitu. Jadi kemudian setelah terpental, di sini terjadi gaya atau kecepatan setelah tumbukan, atau dapat dikatakan sebagai M1 V1 aksen, M2 V2 aksen. Ini kejadian atau kasus setelah tumbukan, dan untuk ilustrasi pertama ini adalah kasus sebelum tumbukan. Nanti kita akan menentukan atau membuktikan bahwa sigma V atau momentum sebelum sama dengan momentum setelah tumbukan, yang mana rumus yang kita ketahui bahwa M1 kali V1 tambah M2 kali V2. Ini yang secara umumnya sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Ini yang kita ketahui ya secara umum begitu. Akan tetapi kita akan membuktikan bahwa apa betul sigma V sama sigma V aksen itu sama. Maka kita analisis dulu untuk kejadian bola 1. Kita fokus pada bola 1 ya. Misalkan saya gambarkan dulu. Misalnya di sini kita fokus pada yang ini. Kita fokus pada bagian ini. Ya, kita fokus pada bagian sebelah kiri, itu dengan cara min F kali dt, ya kan, otomatis pasti minus karena dia berlawanan arah atau arahnya ke kiri. Kemudian untuk itu kita mulai analisis dari bawah ya kan. Ini M1 ke V1 aksen. Kita mulai dari bawah, M1 dikali V1 aksen, kemudian dikurang M1 dikali V1 saja. Kemudian untuk analisis bola 2 ya kan, ini sebelah kanan kita berikan integral F kali dt. F kali dt, integral F dikali dt sama dengan M2 dikali V2 aksen dikurang M2 dikali V2, ya kan. Artinya kita mulai dari setelah tumbukannya. Nanti kita akan buktikan sama-sama apakah betul rumus tersebut atau syarat tersebut memungkinkan, ya kan. Kemudian kita dapat menuliskannya lagi, integral atau minus integral F kali dt sama dengan integral F dt. Kita masukkan masing-masing nilai dari kedua variabel tersebut atau kedua ruas tersebut. Misalnya untuk min F atau integral F kali dt, di mana M1 kali V1 aksen dikurang M1 kali V1, ini hasil analisis tadi untuk bola M1. Kemudian untuk sama dengan integral F kali dt, ini merupakan hasil dari analisis bola 2 atau kejadian bola 2, di mana M2 dikali V2 aksen dikurang M2 dikali V2. Nantinya
Di sini kita akan fokus menghilangkan minus integral dari bola M1-nya atau bola satunya, yaitu dengan cara apa? Dikalikan dengan min 1. Kita hanya fokus pada ruas kiri saja, karena kita ingin menghilangkan minus integral untuk bola min 1 dengan cara mengkalikan dengan min 1, yaitu min 1 dikali min integral habis menjadi positif ya kan. Nah, kemudian untuk bagian-bagiannya yaitu min 1 kali M1 V1 aksen sama dengan min M1 kali V1 aksen. Kemudian untuk ini ya kan, ketika ini saya akan dulu, ketika min 1 dikali dengan minus M1 kali V1 maka akan menjadi positif ya kan. Iya, positif. Nah, sehingga kita sudah menemukan apa yang kita inginkan, ya kan. Nah, kemudian setelah ini kita akan menyamakan sesama sesukunya. Artinya momentum setelah dan sebelum itu kita mau samakan sesama sukunya begitu. Nah, untuk M1 kali V1 ya kan, kita fokus untuk mengambil ini karena kita ingin menyesuaikan antara sigma V atau kejadian sebelum dan kejadian sesudah tumbukan. Artinya kita akan mencari yang bukan bagian aksennya ya kan. Artinya ini kita bisa dapat ambil M1 dikali V1, kita pindahkan ke ruas kiri, tetap ke ruas kiri. Akan tetapi untuk M2 dikali V2 itu kita pindahkan ke ruas kiri ya kan. Awalnya kan minus M2 dikali V2, ketika dia berpindah ruas atau berpindah tempat akan menjadi positif. Nah, menjadi M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2. Nah, kemudian kita fokus untuk mencari bola satu setelah tumbukannya, yaitu dengan cara tetap mengambil atau memindah ya kan. Ya kan, ini untuk ruas kirinya kita pindahkan ke sebelah kanan. Artinya kan awalnya kan dia minus M1 kali V1 aksen. Setelah dipindahkan ke ruas kanan menjadi M1 kali V1 aksen ya kan, otomatis pasti tandanya berubah. Nah, sehingga kita dapat turunkan untuk M2 dikali V2 aksen itu tetap positif karena dia berada dalam ruasnya begitu, antara tetap berada pada daerah luasannya. Nah, kemudian ini sudah jelas ya, terbukti bahwa sigma V sama dengan sigma V aksen. Jadi terbukti untuk rumus ini bahwa hukum bekalan momentum itu merupakan atau syarat terjadinya adalah sigma V atau sigma momentum sebelum dan sigma momentum setelah tumbukan itu harus sama. Artinya jumlah momentum setelah sebelum tumbukan dan jumlah momentum setelah tumbukan itu harus sama. Yaitu dengan ini ya, bahwa terbukti. Nah, ini terbukti. Kita berikan dulu tandanya ya kan, terbukti sama dengan yang ini ya kan, sama. Nah, kemudian bagaimana dengan jenis-jenis tumbukan? Jenis-jenis tumbukan, yang pertama itu ada tumbukan lenting sempurna di mana bilangan restitusinya atau E sama dengan 1. Kemudian tumbukan lenting sebagian di mana bilangan restitusinya adalah 0 lebih kecil dari bilangan restitusi, kemudian 1 lebih kecil dari bilangan restitusi. Artinya di antara 0 di antara bilangan restitusi dan 1 begitu. Kemudian tumbukan lenting tidak sama sekali di mana bilangan restitusinya adalah E sama dengan 0 begitu. Kemudian di antara 3 tumbukan tersebut ada yang spesial atau ada yang unik. Jadi ingat ya, ketiga tumbukan ini berlaku hukum bekalan momentum dari 3 tumbukan ini, baik lenting sempurna, lenting sebagian, dan lenting tidak sama sekali.
Jadi akan tetapi ada yang unik pada bagian tumbukan lenting sempurna, karena pada kasus ini terjadi hukum kekekalan energi kinetik, yang mana hukum tersebut berlaku sigma V sama dengan sigma V aksen sama dengan sigma 1/2 mv kuadrat sama dengan sigma 1/2 mv2 aksen. Kemudian kita analisis untuk hukum kekekalan momentum, di mana sigma V sama dengan sigma V aksen ini kita ambil hukum yang awal kan, hukum kekekalan momentum, yang mana untuk rumus umumnya sudah kita dapat tadi bahwa M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen, yang mana M2 kali V2 M2 kali V2 dikurang M2 kali V2 aksen. Nah, jadi ini kita akan ubah lagi, ya kan? Kita ubah lagi. Jadi untuk nanti akan saya pindahkan beberapa untuk bagian ruas kanan itu ke ruas kiri, dan begitu pun sebaliknya untuk bagian ruas kiri ke ruas kanan. Ya, maaf, untuk ruas kanan ke ruas kiri, dan untuk ruas kiri ke ruas kanan. Ada beberapa variabel yang ingin saya pindahkan. Yang pertama itu kita ingin pindahkan atau kita ingin menyamakan untuk di ruas kiri itu khusus untuk bola M2 atau kecepatan keduanya setelah tumbukan, baik setelah maupun sebelum tumbukan, ya kan? Dan untuk ruas kiri itu adalah M1 atau bola satunya, baik yang setelah tumbukan maupun sebelum tumbukan. Kemudian untuk itu kita ambil saja M2 dikali V2. Untuk ini sama cara yang pertama tadi, kita pindahkan ke ruas kiri menjadi minus, yang awalnya positif, ya kan? M2 kali V2 aksen sama dengan M1 kali V1 aksen. Yang untuk ini M1 ini, maaf, yang ini M1 kali V1 aksen kita pindahkan ke bawah. Nah, untuk yang ini, yang bagian ruas kiri ini M1 kali V1 itu kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga diperoleh M1 dikali V1 aksen dikurang M1 dikali V1, sehingga M2 sehingga kita akan menyederhanakan supaya tidak terlalu akan mudah nantinya ketika kita substitusikan dengan hukum kekekalan energi kinetik, yaitu M2 dalam kurung V2 dikurang V2 aksen sama dengan M1 dalam kurung V1 aksen dikurang V1. Nah, kemudian kita analisis, kita sudah menemukan hukum hasil rotasi atau hasil perbaikan hukum kekekalan momentum, yaitu M2 dalam kurung V2 dikurang V2 aksen sama dengan M1 dalam kurung V1 aksen dikurang V1. Ini saya berikan tanda kuning, warna kuning, supaya nanti kita dapat membedakannya. Kemudian kita analisis untuk hukum kekekalan energi kinetik, yang mana sigma 1/2 mv kuadrat sama dengan sigma 1/2 mv aksen kuadrat. V aksen kuadrat. Tadi ada salah penyebutan di sini ya, di bagian sini. Harusnya itu saya sebutkan mana? Sini. Harusnya itu saya sebutkan V aksen kuadrat, karena kecepatan setelah tumbukan yang kedua, gitu. Artinya untuk sebelah ruas kanan ini tadi, maaf, saya ubah dulu ya. Untuk ini sebenarnya aksen dulu, V aksen dulu, kemudian dikuadratkan. Artinya ini kecepatan gitu. Nomor 2. Iya, kita kembali lagi. Kemudian sama halnya dengan seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari hukum kekekalan energi kinetik adalah 1/2 mv kuadrat. Kemudian dalam kasus ini kita akan
karena ini adalah sigma adalah artinya jumlah keseluruhan.